Kita harus mensupport adik-adik kita ini. Macam mana event organizernya tumbuh, berkembang. Kalau kami bagi penyelenggara acara tuh pening tuh kalau udah begitu. Merasa namanya besar, bandnya besar, tapi diundang nggak ada yang datang. Kasarnya begitulah. Banyak musisi sekarang yang di Medan kurang promosi. Disitulah semua band-band Medan itu berkreasi. Malah ada sampai yang jebolannya sampai tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat bapak-bapak yang udah bersedia menjadi narasumber ya bang, narasumber di tempat kita yang ala kadar ini. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Pak Hendra ya. Sama-sama. Selaku anggota Dewan Bagian Kesejahteraan ya Pak ya. Ya. DPRD Sumatera Utara Kesra, bidang Kesra. Oh DPRD Sumatera Utara bidang Kesra. Untuk Bang Aulia Ketua Apara ya bang ya. Ketua Apara untuk Sumut ya bang. Indonesia, wah Indonesia loh. Jangan main-main loh. Iya. Indonesia Oh, semua luar dipegang. biasa. Berarti menyeluruh ya Sumut bang. Tadi, rupanya Indonesia. Indonesia bang, serius. Ketum ini. Oh ketum, Harusnya ketua dia umum pindah. Indonesia bang. Hah? Semua berarti abang mencakup Ya. Apara Indonesia. Oh masya Allah, keren banget ya. Untuk Bang Aulia, untuk Pak Said ya, udah mau bergabung di sini dan juga mau bantu kan. Ini orang siapa sih nggak kenal? Kan kayak gitu ya. Di mana ada perlombaan pasti ada. Jadi nggak perlu saya kenalkan lagi ya. Jadi nggak perlu saya kenalkan lagi ya. Pasti udah kenal lah Pak sama Pak Said ini ya. Untuk Bang Willy selaku dari pihak kita ya, dari Popo Production House ya. Sebenarnya ini saya bilang kita lakukan ini, saya pengen itu nggak berat-berat ya Pak, kan gitu. Pertanyaannya itu pun sebenarnya nggak mau bertanya gitu kan, tapi agak sedikit mengganjal dan kita kan butuh dukungan nih, butuh dukungan dan support dari orang kayak Bapak kan, dari selaku anggota Dewan Kesejahteraan ya kan, itu bergerak di bidang musik pun masuk juga tuh ya Pak ya. Sebenarnya masuklah kan kebudayaan masuk. Kebudayaan. Itu jadi bidang kita. Di Komisi E itu kan bidangnya pelayanan dasar ya. E itu di provinsi itu Komisi E bidang Kesra. Itu pelayanan dasar dia. Pelayanan dasar itu urusan pendidikan, kesehatan, termasuk itu urusan budaya. Kebudayaan itu masuk di bidang kita, bidang Kesra. Ya ini kan menjadi budaya ya. Masuk ke kita. Masuk ke Bapak ya, kayak kegiatan-kegiatan kayak konser-konser apa gitu masuk juga. Sebenarnya nggak spesifik ya Nggak masuk spesifik. ya, nggak spesifik masuk. Tapi kan kita tetap harus memberikan atensi ya terhadap dunia kreatif kita, khususnya di Sumatera Utara. Jadi ya nggak banyak anggota DPRD yang concern memberikan atensi terhadap industri kreatif Sumatera Utara khususnya. Padahal semua karya kita anak lokal ini nggak kalah dengan karya-karya anak-anak di luar Sumatera Utara. Contoh ya, kemarin di beberapa tempat tuh saya bilang tuh ke kawan-kawan kita penggiat industri kreatif itu lagu kita misalnya lagu yang sedang viral hari ini ya, atau bola bali itu apa tuh ya. Iya ada yang Itu kan dari sisi aransemen musik itu sederhana sekali. Itu sama seperti musik karo, musik apa tuh hampir sama. Ya, modal-modal keyboard saja. Betul. Tapi cara mempublikasikan, cara mengemas, terus mempopulerkan ini yang harus kita bersama-sama gitu dengan kawan-kawan di industri kreatif ini. Jadi sebenarnya nggak kalah kita dengan yang lain gitu ya. Jadi DPRD kami lah, kalau saya memang selalu concern memberikan atensi terhadap anak-anak kreatif kita, khususnya talent-talent lokal kita. Dulu 2020, ingat saya 2021 waktu kita COVID-19 kan semua ini kita mati suri waktu itu. Ya nggak ada panggung untuk kawan-kawan kita, untuk adik-adik kita, kemudian nggak ada tempat mereka bisa mengekspresikan industri seni mereka gitu kan tutup semua, kafe-kafe tutup. Ya, jadi ada beberapa atensi yang kita berikan, malah waktu itu kita sampai pinggir jalan tuh. Iya ya. Pernah juga itu ya Pak ya? Iya, pinggir jalan Pernah kita ya? gagas itu sama Serikat Pekerja Musik Indonesia di depan kolam renang Deli, istana itu? Depan Hotel Madani itu kan ada. Tahun berapa itu Pak? 2020 atau 2020 ya, masa-masa ini ya, COVID ya. COVID ya. COVID merajalela itu ya. Itu kan kita membuat untuk sumbangan-sumbangan itu untuk pekerja seni kita gitu kan. Untuk menggerakkan supaya bagaimana mulailah dibuka pelan-pelan. Misalnya kafe bolehlah pakai musik lah, boleh ada. Iya. Karena kan setahu saya pun yang memang kita lihat ya Bang,
memang di tahun-tahun itu memang berat sekali. Berat. Apalagi kalau kita mau melakukan konser, tidak bisa. Selalu Kan konser dibatasin orang ya. keyboard kampung aja tak ada. Keyboard kampung aja Pesta dibatasin aja tak- ya. tak pakai keyboard lagi kan? ya. Itu kita ngumpul dia nggak boleh. Iya ya. Tapi mulia sekali lah, ibaratnya betul mantap lah kegiatan orang bapak itu yang melakukan kemarin itu kan. Ya, karena memang kalau saya pribadi kan memang latar belakangnya dari anak musik ya. Jadi waktu kuliah jadi musisi kampus lah ya. Musisi kampus. Ya, main-main antar kampus gitu Bang Willy. Dulu yang paling sering itu kan setiap minggu tuh ITM. Iya. Ya Bang saya ya. ITM setiap minggu kita udah sering manggung-manggung di situ. Jadi dasar itu menjadi modal kita sebenarnya ya. Di samping kegiatan sebagai aktivis mahasiswa, tapi kan basicnya itu ya ada darah seni kita untuk. Jadi perhatian ke seniman-seniman kita itu selalu kita berikan. Tapi memang Secara alhamdulillah pribadi sekali ya. lah saya bilang ya Pak, untuk Pak Hendra ini memang jiwanya itu kan memang ke situ. Kebetulan pula dapat kedudukan yang saat ini dijalani kan memang kesejahteraan kan. Masuk dia jadinya ya. Memang berarti jiwanya memang jiwa seni dan memang itu waktu pemilihan itu kemarin memang ada khusus. Saya kan kurang tahu nih. Pemilihan lah. Maksudnya kalau untuk jadi anggota dewan ini udah ditentukan apa yang kita bidangnya itu Pak. Oh enggak, jadi kan sebenarnya ada partai yang menentukan. Oh. Tapi karena kita Dilihat mereka ya ini Pak kan lu ya. pimpinan partai. Iya ya, betul Bang Popon. betul. Jadi pimpinan partai saya boleh tentukan harus di mana gitu. Jadi saya pilih di Kesra. Itu periode lalu saya di Kesra 5 tahun. Sekarang di periode kedua tetap berada di situ, nggak pindah-pindah. Jadi nggak misalnya ke infrastruktur, tapi tetap ke tadi itu pelayanan dasar. Karena itu di situ hampir semua persoalan masyarakat kita tuh ada di situ, di komisi E itu. Semua persoalan kan persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan sosial, bencana, termasuk urusan budaya kita. Jadi menarik sebenarnya di komisi ini kalau kita jalankan secara total ya. Iya. Tempat-tempat. Kita kalau ngobrol-ngobrol aja nggak ada minum nih nggak enak juga ya. Iya lah, Bang. Kayak nggak ada tanda-tanda zaman ya. Oh, pikir ada. Jadi Kapan ditanya kapan ditanya lagi nih ya kan. Coba mau minum apa? Apa yang ada? Kita ada Americano, Sanger, Sanger aja. Sopi Sanger. Sama lah kan? Sama? Sanger, boleh. Sama Pak. Sanger espresso itu kan? Sanger espresso. Ah, iyalah. Sanger espresso. Cuma kita di Popo Production House. Harus yang terbaik kita minum. Amin. Tapi insya Allah kopi memang Yang enak ya? kopi yang enak ini. Dipakai sama Tit ya, nggak boleh kita bilang lah. Salah satu brand inilah tempat kopi yang di Medan ini banyak yang nongkrong di situ. Iya betul ya. Dunia pun ya betul sekali. Pakai biji kopi ini. Bapak rasa nanti kopinya. Iya. Beda. Saya aja bisa berkali-kali minum. Ini satu tumbler ini penuh habis. Nanti saya minta bikinkan lagi kopinya, enak bijinya. Jadi nggak bikin mual dan ringan di lambung. Nggak bikin asam lambung ya? Nggak bikin asam lambung. Berarti aman loh. Aman kan Pak? Pak Aulia udah. Hah? Pulau Sumatera Utara. Sumatera Utara pastinya. Jangan sampai ketua Apara Indonesia ini sakit asam lambung. Oh jangan. Nggak bisa Karena aku tahu penyakitnya yang lamanya asam lambung. Oh iya, Pak. Sama Pak. Saya juga gitu dulu. Iya, asam lambung. Tapi kalau minum kopi kan rasanya nggak tahan kan? Iya. Tapi memang kalau memang asli kopi, kata mereka itu asam lambung itu nggak akan bisa naik kalau memang asli biji kopi ya. Iya, betul. Biasanya kan kalau yang bikin naik asam lambung kita itu kan biji kopi itu campur. Iya. Kayak kopi-kopi saset, itu kan nggak Iya, asli real kopi dia Pak. Iya, malah ada sisa-sisa buangan kopi. Benar. Yang ada Ampasnya merek itu. Iya betul. Yang dari merek yang terkenal lah dibilang. Terkenal kan. kali pun itu. Itu Iya. ampas itu. Ampas digiling mereka, dikemas, ya di packagingnya di inilah marketing lah namanya. Rasa ya. Iya. Ya. Tapi Bang Said pendiam hari ini ya. Agak. Iya. Dari tadi dia nggak ada cakap ya. Padahal gaji sama nih honorer. Dia banyak diam aja. Kena awak saya. Agak pendiam ya. Kadang-kadang saya bilang percakapan begini kan memang harus tahu juga nih yang lain di luar kan ya itu Pak. Makanya kita adakan podcast seperti ini. Kita kan mau mengedukasi buat kawan-kawan kita kan gitu Pak. Buat anak rocker Medan. Makanya kemarin 3 hari lalu atau 4 hari lalu Bang Said DM, kami komunikasi DM. Saya nggak punya nomor HP-nya. Terus Aulia ada nomor HP udah lama ya. Udah dari zaman nggak pernah ganti HP lah nomor HP. Kalau Bang Popo nandai orang nggak ada masalah dia nggak pernah ganti HP. Artinya gitu ya bang. Tapi kalau ganti HP berarti dia bermasalah nih orang. Minimal tagihan kredit kereta. Ya kan betul kan? Betul. Nah, itu minimal. Betul itu kan, betul. Tapi kita nggak pernah ganti ya.
Jadi kemarin 3 atau 4 hari lalu tuh Bang Said tuh ngajak ngopi, kemudian berkembang lagi macam mana kita podcast. Kalau saya prinsipnya podcast di mana aja kita siap aja gitu. Karena memang itu kan salah satu media bagi kami ya di DPR untuk menyampaikan bahwasannya ada loh DPR yang bekerja. DPR kerja kok gitu. Jadi penting apa kita masuk ke podcast apa supaya menyampaikan ke masyarakat banyak bahwa anggota DPR itu ada juga kok yang bekerja secara ini sedikit aku ada pertanyaan nih Pak. lebih serius ya. Iya lebih serius. Kan ada DPR juga nih kan. Masuk ke musik juga kan kayak gitu. Ini kan menurut Bapak ya kan gimana sih sebenarnya kondisi industri kreatif di Medan sekarang ini? Udah maju atau banyak PR-nya Pak? Masih banyak PR kita ya. Masih banyak ya, industri kreatifnya. Kan kita mengikuti ya. Kita mengikuti dari zaman yang secara teknologi kita masih nggak nggak sebagus hari ini ya. Mulai dulu kita misalnya di industri kita ambil kecilkan aja satu bidang misalnya musik gitu ya. Nggak usah cerita talent di apa ya film atau apa ya. Di musik saja yang kita memang sehari-hari berkecimpung di situ. Dari zaman ke zaman musisi kita sebenarnya nggak kalah. Iya benar Pak ya. Itu di mana slipnya itu? Maksud saya di mana? Ya dulu persoalannya beda Bang Popo. Dulu ketika kami punya senior gitu yang misalnya dulu latihan di lori, latihan di apa. Rata-rata mereka itu kan punya punya idealisme. Nggak mau bawain lagu orang gitu. Kemudian nggak mau bawa lagu ini. Dia harus lagu yang memang lagu yang menurut dia itu pasar nggak nerima gitu. Makanya Top loh dulu ada banyak sekali band-band kita itu yang udah kancahnya nasional di Sumatera Utara ini. Tapi nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang dari Bandung, dari Jawa Timur, dari Surabaya. Padahal kualitas musiknya sama. iya ya. Di zaman itu ya masih top dulu abang-abangan kita itu. Masuk ketika masa-masa dulu masih sulit sekali Bang Said ya. Kita buat demo, buat ini untuk nawarkan ke menembus label di Jakarta. Aduh, ada kawan yang jual rumah dulu di sini untuk rekaman dia. Ya itu almarhum Rinaldi, Koin dulu kan juga seperti itu. Ya banyak untuk nembus itu. Nah, hari ini kan ruangnya udah luas nih. Iya. Ya. Banyak media sudah banyak, teknologi lebih gampang sekarang. Ya kan malah kita tantangannya ini macam mana karya itu memang murni Bang Said. Enggak karya AI. Iya. Nah, kan banyak nih musik AI. Nah, tiba-tiba jadi musik. Kalau itu AI produksi AI. Ini kan tantangan kita. Tapi sekali lagi kita nggak kalah dengan cuma kita ketinggalan ya. Berarti Ketinggalan kita di intinya Sumatera. masih banyak PR lah ya Pak Iya. yang harus kita kejar ya Pak. Kalau talent nggak kalah kita. Bukti itu Indonesian Idol kita masih banyak itu yang Iya benar yang dari Medan ya Finalis Pak ya. ya. Kemarin yang, tuh finalis yang menang ya berapa? di Indonesian Idol kan. Rata-rata Banyak yang dari Medan kan. Medan tuh. Iya, banyak yang dari Utara Medan. khususnya. Iya, dari tahun 2003 udah dikuasai Medan kan Pak. mulai dari Judika, mulai dari Judika, Mas Isan, Leodra siapa kan dari Medan Iya, semua itu Medan kan. Artinya kan secara kualitas kita tuh nggak kalah. Nggak kalah ya Pak ya. Tapi industri, nah kita ketinggalan. Kita industri ya. Itulah Nah, PR tapi kita kalau ya. persoalan-persoalan kita bisa melewati. Tapi industri, tengok aja. Industri kita pertama tantangannya itu apa Bang? Nggak kompak, cepat cemburu. Ya kan, iya kan cemburu lah sama. Betul nggak kan? Nah, kan kita Penyakitnya nggak hilang ya, Iya, itu penyakit musik Itulah penyakit. yang selalu ada gitu. Betul. Nggak saling support. Harusnya yang muncul itu kita sudah punya ekosistem, punya komunitas saling support. Iya. Ada kekurangan kawan kita tutupi. Musik kita munculkan kelebihan-kelebihannya itu. Artinya itu dari dulu ya. Udah masuk Dari iklan. dulu berarti memang zaman dulu pun begitu juga ya. Artinya, Oh iya. dari dulu udah seperti itu kira-kira. Iya. Dulu enggak. Dulu enggak ya? dulu komunitas musisi itu umumnya saling support. Iya ya. Ya. Misalnya dulu di Medan dulu ada basecamp Driwa. Ya, yang di depan USU itu. Itu hampir kan itu udah senior itu. Tapi basecampnya itu banyak anak-anak musisi-musisi muda yang oke belajar sini ya. Oh seperti itu saling support sebenarnya. Dulu ya Pak. Ya tapi sekali lagi waktu itu tantangannya beda kan idealismenya. Kami nggak mau bawa lagu yang sedikit komersil. Gitu ya. Itu pula ada batasan-batasannya pula ya. Iya, padahal waktu itu ada dulu siapa dulu ya sempat booming juga tuh Bang Said. Kalau udah ke nasional dulu pernah Morbid. Morbid itu kan sebenarnya dari sisi kualitas musik bagus. Oh iya, dia waktu itu pelopor double beat yang gitu ya. Iya kan betul kan?
Siapa? Terus kan jadi pemain keyboard dia, abang apa itu? Pemain drumnya. Tito. Abang Tito, itu abang Willy hafal ya. Artinya kualitas, tapi industri sekali lagi kita kalah. Nah, inilah tantangan kita nih, orang Apara, kawan-kawan penggiat industri kreatif kita harus memulai membangun rasa bersama untuk mengangkat musik-musik lokal kita, karya-karya lokal kita, talent-talent lokal kita, saling support gitu. Makanya kalau macam aku tuh Bang Said, kemana aja aku datang, misalnya ada kawan kita, adik-adik kita, Bang sini Bang, ya kita datang supaya mensupport. Kadang-kadang kan didatangnya aja cukup, bukannya minta-minta apa-apanya orang-orang itu. Datang kita support, dan orang tuh merasa adalah attention, catatan-catatan kita itu Bang Popo. Iya, berarti nggak masih kalah. banyak PR yang inilah. Contoh hari ini kita ini di tempat ini aja lah. Ini kan sebuah bagian kecil dari industri yang sedang dibangun. Bandingkan sama yang lain, kita udah ketinggalan. Iya betul. Iya. Dulu kita production house kita cuma satu loh. Sinar Permata Deli dulu, SPD. Iya. Oh iya. Ya, Pak. Memang enak kopinya betul. Enak ya Pak? Enak ya? Enak. Alhamdulillah ya. Sama deh kalau enggak. Oke, ini lanjut ke Pak Apara dulu ini. Ya, Bang Popo. boleh kan saya tanyakan? Dengan kali ini. Ingat ya? Makasih ya, Bang. Kalau IO kan sekarang rame nih. Dari sisi Apara, gimana industri event bisa jadi motor ekonomi di Medan kita ini? Coba boleh dibantu. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara industri kreatif di Medan, khususnya event organizer lah ya Bang. Justru kita sudah jauh berkembang dari segi teknis ya dibanding dulu ya. Kalau dulu kan ketika kita mau menggelar satu acara, banyak equipment yang kita nggak punya bisa kita bilang, sehingga kita harus beberapa sewa dari luar atau pakai barang dari luar. Alat-alatnya itu Ya. Apalagi masa ini Bang Hendra ini termasuk tuan guru saya juga nih dunia IU. Jadi kalau masa kami dulu main tuh nggak barang di Medan tuh terbatas ya Bang. Dulu ingat kita, tahun 2007 belum ada LED. Ya. Kami ambil dari Jakarta. Benar. Iya, itu baru dari Jakarta. 150 juta. Betul. LED aja. Itu benar ya. Ya, tahun 2007 Mas. 2007-an, Belum ada. itu belum. Orang masih pakai itu. Hebat biasa ya? Hebat biasa. Jadi memang kalau kita bicara Kota Medan ya, ketertinggalan itu ya alhamdulillah sudah teratasi. Jadi kalau di Jakarta yang menjadi acuan pusat itu, ya kan, apa yang ada di sana, di sini sekarang sudah ada Bang. Jadi makanya kawan-kawan sudah jauh berkembang lah ya dari segi equipment. Tinggal memang bicara peluang bisnisnya nih, iya kan. Ini berhubungan ada dengan abang kita sebagai kesejahteraan masyarakat Kesra, bahwa memang dunia atau industri kreatif ini kalau diseriusin juga merupakan dashboard bagi masyarakat untuk menjadi kesejahteraan juga. Karena ketika ada satu pagelaran acara, suatu event kita bilang, itu melibatkan banyak pihak. Industrinya hidup. Mulai dari kita bicara vendor sound kita bilang kan, dia sudah punya banyak kru. Vendor rigging kita bilang ya, panggung sudah punya banyak kru. Ya kan? Vendor tenda sudah punya banyak kru. Ya kan? Artinya ketika suatu acara digelar, itu banyak sekali masyarakat atau pekerja lah kita bilang yang terlibat akhirnya. Nah, jadi ketika ini dikonsentrasikan, ini sangat mendukung sekali dari kesejahteraan masyarakat tadi. Makanya waktu sekilas tadi kan sempat ngebahas COVID, kita tuh orang yang paling miris sebenarnya. Di masa-masa Yes, karena perhatian pemerintah bisa dianggap nggak ada, bisa dianggap tidak ada Bang, terhadap pelaku industri kreatif khususnya event organizer. Sehingga kita berjuang juga waktu itu, akhirnya ada juga yang nyentuh. Karena secara kasat mata mungkin dia nggak kelihatan. Dia bukan suatu perusahaan atau suatu apa ya kita bilang kayak industri yang total karyawan sekian ribu orang, ini sekian, tapi dia melibatkan ribuan orang di situ. Ketika pagelaran acara itu dimulai, digelar. Jadi bisa jadi suatu perusahaan IO itu karyawannya mungkin 5 sampai 10 orang. Tapi begitu eventnya bergerak, dia melibatkan ratusan orang. Bayangin, makanya ini pelan-pelan juga ada komunitas sudah mulai dibangun, serikat pekerja event, begitu-gitulah ya. Selain kita, nah itu sebabnya ini kita sedikit cerita soal Apara tadi. Selama ini juga IU jarang yang berasosiasi Bang.
perusahaan daring, ya. IO itu, jadi boleh kita bilang aparat Indonesia ini secara de facto atau secara legal lah ya, kita bisa dibilang sebagai founder karena kita sehingga dia berlegalitas, punya ADART organisasi. Iya, kita punya ya, strukturnya apanya Nah, kan. kenapa tadi kan kita bicara khususnya Indonesia. Jadi Apara itu kita bentuk di Medan, Bang. Awalnya. Ya kan? Kita mulai dari sini gerakannya, ya alhamdulillah sudah mewabah, sudah banyak juga yang sampai akhirnya di daerah-daerah bahkan di Jakarta juga membuat asosiasi IO. Nah, jadi suatu kebanggaan buat kita walaupun ada beberapa asosiasi yang mengadopsi ADART, anggaran dasar rumah tangga ya organisasi, nggak apa-apa, justru kita bebasin karena memang supaya perusahaan IO ini juga bisa dianggap atau dipandang sama Dipandang lah pemerintah. ya, enggak gitu ya. Karena pembelajaran ya terkait COVID kemarin tuh melumpuhkan semua sektor. Memang semua mau Gitu loh, dia kan? ekonomi, Hmm. semua lah, apalagi dengan musik-musik ini kan nggak dipandang kan. Kan kalau kita lihatlah secara kasat mata pada saat COVID, siapa yang peduli soal pekerja sound system? Betul betul betul. Ada nggak bantuan khusus untuk pekerja pemasang tenda? Nggak ada. Nothing, memang Nggak nggak ada. Siapa yang berpikir soal tukang kursi, Nggak pekerjanya ada, nggak ada. pada saat COVID dia nggak bisa masang kursi, Iya, nggak ada. gitu loh. Padahal masih banyak ya orang Yes. itu kan yang membutuhkan itu kan. Nah, jadi mungkin asosiasi yang kami bentuk ini juga bisa menyembatani itu ke depannya. Sehingga pada saat itu kita berjuang ke Komisi 10 tuh Bang, ke DPR RI. Pada saat itu untuk memperjuangkan itu. Ya alhamdulillah mulai didengar dan mulailah dibicarakan soal ini gitu kan. Nah, jadi terkait soal industri event atau IO di Medan saat ini mulai bergerak kembali secara perlahan ya setelah dari COVID. Walaupun di COVID kemarin juga ada juga yang tetap menggelar event secara streaming kan. Iya. Ada konser Iya, band, musiknya live dia ya, secara live di streaming. Facebook atau apa kan kayak gitu kan, live streaming dia. Ya itu tadi cara kita untuk keluar dari masalah itu kan supaya semua orang bisa bekerja. Betul betul. Itu dia kan. Iya, iya. Mungkin kalau toke-tokenya mesti tahan lah dia setahun 2 tahun ya kan dengan program mantap tadi kan makan tabungan kan. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Macam Bang Said lah masih ada dari Toke ya. Jadi tapi sekarang memang perlu perhatian serius nih Bang, mumpung ada Bang kita kan Bang Hendra terkait bisnis industri kreatif ini. Harus ada kolaborasinya dengan pemerintah. Jadi kalau saat ini bisa dibilang khususnya di Medan ya, swasta ini kan juga masih baru mau bergerak ini dalam menggelar event karena dampak Covid kemarin kan luar biasa kan. Jadi sudah mulai bergerak tapi berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu kawan-kawan kan di swasta itu pekerjaannya lumayan lah ya, maksudnya setiap perusahaan swasta yang ada di Medan melakukan promosi, melakukan kegiatan. Nah, sekarang ini kan masih baru mulai bergerak, juga nggak begitu banyak. Sehingga memang perlu sentuhan juga nih dari pemerintah supaya memutar ekonomi di bawah tadi nih Bang. Karena kan secara logika dan secara kasat mata sudah bisa kita lihat kan, ketika ada suatu event digelar, ratusan orang terlibat di dalamnya. Itu nggak kita pungkiri kan. Bahkan sampai ada tukang masang karpet, kasarnya begitulah dia. Iya betul. Tukang bunga, ya kan? Jadi dari lini yang paling bawah itu. Nah, korelasinya lagi ke perusahaan apa? UMKM. Karena setiap event ada pagelaran UMKM-nya, baik itu kuliner, baik itu kriya, itu terlibat di dalamnya. Bayangin tuh. Jadi satu acara berfungsi mensejarat, bisa kita bilang menjadi dashboard kesejahteraan masyarakat. Bisa. Ratusan kakak Iya, terpenuhi iya. kebutuhan dapurnya. Betul. Bayangin ya, luar biasa ya berarti Iya. bisnis IO nih ya. Iya. Bang, gimana Bang? Makanya kita dulu latih land kan. Iya. Maka kita dilatih dulu. Habis ini ditinggalin ya. Udah bisa nih katanya. Saya lihat itu IO ini nggak hanya menambah musik ya. Oh iya. Pertandingan Oh iya. bola kemarin IO ya yang Oh iya. yang organisasi. Oh iya. Fokus itu ya kemarin yang di timnas U17 itu. Iya. Jadi kalau mau lebih jauh lagi sebenarnya IO ini terbagi dari beberapa sektor dia Pak. Ada wedding organizer, ada wedding
Iya kan, ada promotor. Iya, ini banyak ini ya. Iya kan, itu. betul. Ya nggak macam kita dulu, kita nggak pakai. Ya, Ya, ya. kalau kawin kawin aja udah. Kepanitiaan. Iya, Iya. Itu kan berapa tuh, Pak? Waduh, 70 ya. pakai panitia aja. Panitia keluarga dan tetangga. Iya ya. Nah, jadi poin penting kan bisnis industri kreatif ini sebenarnya. Artinya protes habis itu ya ya. itu biasa. Jadi artinya begini, bahwa industri event organizer ini bisa dibilang kalau bahasa rebelnya garis keras nih sebagai kesejahteraan ekonomi. Pondasi keras. Padat karya dia. Wah, Ria. Iya kan? Garis keras. Oh. Ya kan? Artinya ya padat karya. Padat karya. Benar itu. Artinya Yang ngari Aulianya. satu perusahaan IO bergerak, ratusan kakak bisa ternafkahi. Bayangin, coba Iya. bayangin, Ran. Iya, cocok. Masuk. Main lagi kita. Masuk sih. Kalau Logika, susahnya Bang, Pak. kalau kita masuk lagi ke IO, nanti yang lain kan tenggelam. Ya, iya, iya. Biarlah kawan-kawan ini Jadi aja Bapak udah. Aswi aja. Oke, itu dia, Bang. Oke, mantap. Ah. Berarti memang itulah dia ya. Ini kita masuk ke ini pula ke sorry. Enggak dengar kata-katanya. Rocker community ya. Berarti ke Bang Said ini ya. Aku mau ada buku tanya ini ya sama Rocker community kan. Jangan serius kali ya, Bang. Serius lah. Kok bisa yang lebih serius? Oh, Bang bisa... Said ini rocker community. Rocker community lah. Aku baru tahu. Makanya saya bilang- Presidennya. Makanya saya bilang tadi Pak, saya nggak pernah kenalkan, mungkin orang tahu lah Iya, berarti siapa dia, kita di mana anggotanya. kegiatan untuk broker atau kegiatan untuk lomba-lomba pasti ada Pak Said ini, kan kayak gitu. Nah, Bang, dunia musik apalagi rock ya kan Bang, kan identik dengan kreativitas, benar kan? Gimana komunitas rock di Medan ini bisa ikut meramaikan industri kota kreatif? Ya, sebenarnya sih, sebenarnya musik tuh sama ya. Tapi kebetulan memang saya dipercaya untuk menjadi memimpin satu komunitas yang apa? Kalau dibilang idealisnya ke rock, tepatnya seperti itu. Tapi dia begini, artinya saya setuju tadi sama Bang Indra bahwa saling support tuh sangat perlu. Nah, utama itu bahwa kepedulian. Kepedulian ya. Nah, kadang-kala kita rasa peduli itu yang kurang. Artinya begini, setiap zaman kan itu beda apa namanya? Genre, beda ini, beda aliran. Beda permintaan Iya, kira-kira beda itu. permintaan. lah. Iya, Oh. beda permintaan. Artinya kan rock ini kan tidak selamanya bisa eksis. Betul. Tapi penggemar tetap ada. Ada. Kan gitu. Pemusiknya juga tetap Iya. ada kan, Bang. Artinya kita memang harus sama-sama support sebagai seniman, baik itu apa namanya, rock, baik dangdut dan lain-lainnya. Harus saling support dan harus ikhlas untuk itu. Ikhlas itu dalam arti Ikhlasnya dalam artian memang begini. Di era zaman sekarang seperti saya bilang tadi, era ini kan contohnya kayak musik senja. Rock itu kan kurang, agak memang penggemarnya yang peminat lah kira-kira itu. Sudah segmennya masing-masing dia. Segmen penggemar rock begini. Kalau kita zaman dulu tuh begini. Zaman dulu tuh yang kita lihat adanya festival rock kira-kira begitu. Nah, itu aja tuh di radio, di TV yang kita lihat, itulah yang kita makan setiap hari kira-kira gitu. Akhirnya kan menjadi masuk ke dalam kita. Jadi semuanya condong waktu tahun 80-an, 90-an itu musisi rock menjamu. Kan kira-kira begitu. Iya betul. Nah, satu dekade lagi zaman itu juga ada, mungkin Bang Ole tahu tuh bahwa setiap pegelaran itu bukan anak band lagi, DJ. Itu mungkin satu dekade itu. Bener ya Bang ya? Nah, setelah satu dekade mungkin 2010 mungkin ya, 2010, 2015 kita dari seniman ini, musisi ini mungkin disitulah kita mulai membentuk satu silaturahmi, akhirnya terbuatlah satu komunitas. Nah, karena kenapa? Jujur kita juga bilang harusnya memang kurangnya perhatian pemerintah satu, itu pasti ya, karena memang kita pada dasarnya kita kan talent semuanya. Iya betul. Ya kan, tidak semua talent tuh, istilahnya talent itu dia hanya bisa main, bernegosiasi atau linknya kurang ada gitu kan, hanya bisa bermusik. Nah, seperti dibilang tadi bahwa bagaimana supaya musik rock itu tetap meramaikan, tetap meramaikan. eksis, Ya, kitanya sendiri. Nah, sekarang kita
bergerak dibilang di komunitas itu, di musik rock itu, kalau Rockers Community ini sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun. Kita itu memang gimana ya kalau dibilangnya? Setiap panggung itu kita create sendiri loh sebenarnya. Sendiri Itu maksudnya? kita buat sendiri panggung. Dibuat sendiri. Kita buat sendiri panggung. Di mana-mana itu. Di Kota Medan, waktu pas zaman Covid, kita cerita Covid tadi, saya hampir 2 tahun tuh Bang. Bantu teman-teman musisi ngamen, Bang Willy tahu tuh ya. Ada 3 tempat termasuk di Merdeka Walk dulu. Saya angkat sound, saya bantu musisi. Saya pokoknya alat saya sediain suruh mereka, karena emang zaman itu memang Ketua banget lah pokoknya. Ketua banget lah ya. Peduli anggota. Peduli Luar sama biasa. anggota. zaman itu emang Tapi sempat dilarang lurak ini ya, lurak sawan ya. ya, tapi kan Dilarang juga. dilarang. Memang kan kita nggak boleh ngumpul kan. Oh iya. Tahun berapa itu? 2001 lah ya. 2001. 2021 ya. 21 masa-masa 2022 lah waktu ini. itu. Ya, Udah mulai reda-reda. Akhir-akhir Iya. KM itu lah ya. kita harus punya kepedulian bahwa Ya, betul. banyak teman-teman kita yang memang masih hobi bermain musik, itu harus disupport. Kan kira-kira gitu. Artinya contoh begini. Banyak musisi sekarang yang di Medan kurang promosi. Kalau zaman dulu kita tahu tuh band Medan tuh, oh ini ada bandnya, ini bandnya, ini bandnya, karena memang promosi mereka ada, panggung mereka ada zaman itu. Sponsor juga waktu itu bisa masuk kampus, Iya. ya kan, rokok dan lain-lain. Kalau sekarang kan memang dibatasi boleh semua. masuk kampus. Rokok nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya kita buat panggung stick sendiri-sendiri, Iya, iya. nah, gitu. Itulah untuk mempertahankan keeksistensian Iya, rocker ini iya. di Medan ini ya. Artinya memang buat musisi khususnya ya kita memang harus peduli lah. Iya. Peduli bahwa memang musik salah satu industri kreatif juga. Benar. Kan Bagian gitu. dari industri bagian kreatif. dari industri kreatif. Itu dia sih, Bang. Jadi tadi itu kalau kita mau cerita industri Bang Popon, itu harus dibangun semua. Ekosistem dibangun, sarana prasarana dibangun. Jadi kita nggak bisa melulu mengharapkan dukungan pemerintah, Bang Ulia. Karena industri ini harus kreatif muncul dari kemampuan talent-talent kita. Dan itu harus mampu bersaing dengan talent-talent yang ada khususnya di regional, kemudian antar provinsi bahkan nasional. Jadi keunggulan-keunggulan itu yang harus kita bangkitkan. Pas itu. Dengan semua media yang ada hari ini, Bang Bu. Contoh saja ya, misalnya kita belum ada nih, ya pemerintah mungkin sifatnya dia memberikan apa ya, rangsangan untuk misalnya, oke, kita buat dah dulu ya, kita tes dulu, kan sebenarnya sudah banyak, cuma pemerintah lihat belum fokus. Misalnya bagaimana berkarya melalui HP, itu kan semua sudah punya medianya, ya kan, sudah punya media HP ini semua anak-anak sudah punya. Bagaimana memanfaatkan HP ini bisa menjadi sebuah industri yang kreatif, itu kan nggak dirangsang oleh pemerintah kita. Abang kemarin baru beberapa minggu lalu tuh ketemu sama beberapa duta siswa dan duta pelajar di Sumatera Utara. Ternyata orang tuh kreatif, sangat kreatif. Bisa buat ini, terus ada yang karena kan ini sebuah industri kreatif. Misalnya dia ke teknologi, kan kreativitas dia tuh. Iya, betul. Ya, teknologi misalnya buat itu buat apa? Tong sampah ini, dia bisa yang ada tutup tuh. Iya, Dia ada yang pakai sensor aja. Sensor apa? Dia bisa buat sendiri, perempuan kecil. Oh iya? Nah, buat gini kan, terbuka itu. Nah ini kan kreativitas. Iyalah. Sebenarnya itu tadi anak-anak kita di Sumatera Utara ini hebat-hebat. Banyak yang Imajinasinya apa ya, tuh tinggi kan, kreativitas kan imajinasi harus luas. Iya, iya. Apa namanya wawasan harus terbuka lebar gitu. Iya. Jadi inilah yang menjadi tantangan-tantangan kita. Makanya kita harus senang. Aparat juga harus senang, ada yang misalnya production house yang banyak, ya. Kemudian hanya event IO banyak IO sekarang, ya, mulai IO mikro kita bilang ya, kemudian kejarannya untuk pengadaan tenda, yang urusan itu kan bagian, cuma secara nggak langsung itu sebenarnya kerjaan IO, ya. Jadi industri ini yang harus kita bangun bersama-sama. Sekali lagi pemerintah harus memberikan atensinya gitu. Dan sudah mulai hari ini, mumpung wali kotanya masih muda. Mulai dia memberikan atensi, car free night, ya buat itu satu contoh. Nah, ini kan bisa dikembangkan dan bagaimana pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomi bagi penggiat industri kreatif itu yang target kita kan. Contoh misalnya dalam hal perayaan setiap apa saja ya, perayaan ulang tahun kota, ulang tahun provinsi, harusnya ada talent lokal yang muncul.
sebagai artis bintang tamunya dengan bayaran yang wajar gitu, nggak bisa 1-2, banyakin aja gitu, nggak harus melulu dari Jakarta. Untuk sebagai mungkin 1-2-nya sebagai bintang tamu yang mengisi PRSU misalnya. PRSU kita 1 bulan penuh. Ya. Bagaimana pengisi acaranya itu maksimal 70-80% itu pengisi acaranya harus talent lokal. Mau dari bentuk apa? Mau musik, mau tari-tarian, mau industri-industri kreatif lainnya. Iya di situ dia. Nah, belum lagi event-event yang digelar oleh kita. Kadang-kadang IO lokal kita ini udah kalah saing. Ini tugas Apara nanti. Sama IO dari sana. Paling IO sana pun nyari barang tuh di sini. Iya. Dia pakai bendera saja. Bendera dari Bandung misalnya. Iya, menang tender untuk sebuah event yang diadakan pemerintah. Karena kan nyari di sini. Nggak macam zaman dulu. Nah, dulu kan kita tahu kan mana mencari tenda dum aja nggak ada dulu kita. Ya. Sekarang sudah ada semua di Medan ini. Jadi sekali lagi pemerintah harus hadir di situ, Bang Bobo. Dan ya kita sebagai yang udah separuh tua ini udah, ya kan separuh tua. Kita harus mensupport adik-adik kita ini. Iya betul. Untuk macam mana event organizernya tumbuh berkembang gitu. Kita lindungi, kita arahkan. Ya mudah-mudahan orang tuh mau dan sebagainya dan kita buka ruang-ruangnya. Nah, tugas kami saya misalnya di DPRD selalu gitu Bang. Kita buka, aduh ini ada peluang nih. Nanti kita cerita peluangnya baru kita kasih ini supaya apa? Supaya tadi itu industrinya bisa berkembang bergerak gitu ya. Bergerak. Iya, tapi ini kan mungkin saya ini kan juga mewakili musisi ya. Musisi lama lah yang masih eksis sampai sekarang gitu. Nampak dari rambutnya kan. Masih gondrong gitu ya. Kalau menurut saya Medan itu dulu sebenarnya sudah bisa masuk industri ya. Terus fasilitas untuk ruang berkreasi juga ada. Dulu kan Taman Ria kan ruang kita berkreasi itu. Disitulah semua band-band Medan itu berkreasi. Malah ada sampai yang jebolannya sampai tingkat nasional. Contohnya seperti Neocortex ya kan. Valhalla, ya kan, Morbid. Itu semua kan jebolan Taman Ria itu. Itu band-band Medan sangat eksis di zaman itu. Kangkung punya Kangkung. Iya, si Blong kan dulu kan. Di zaman itu orang mau datang nonton band Medan. Jadi kalau sekarang mungkin kalau kita bikin konser band Medan, orang nggak mau datang. Ini memang perubahan pola pendengar masyarakat juga mempengaruhi itu semua kan. Jadi sudah bergeser. Kalau dulu kita membawa, memang benar yang dibilang Bang Hendra tadi, dulu band itu kan punya aliran masing-masing lah kalau dibilang ya. Ya ada yang Guns N' Roses, ada yang Metallica gitu ya, ada yang Extreme dan lain-lain. Jadi orang kalau dulu konser band luar kan jarang di Indonesia. Ya udah dia tonton KW-nya itu gitulah ibaratnya udah gitu puas ya kan. Kali deh. Udah puas dia. Apalagi kan dulu mirip kan kita bawanya sampai dandananya. Jadi total memang dulu. Jadi memang band-band dulu itu entertainnya itu memang benar-benar diperhatikan kan dari segi penampilan dan segala macam. Kalau sekarang ini kan tantangan kita band-band rock ini memang agak sulitnya ya pergeseran tadi, pergeseran minat terhadap musik kan. Ya sekarang kan seperti aliran-aliran senja itu kan yang diminati anak Gen Z sekarang ini. Makanya bagaimana tantangan kita sebagai band rock yang masih bisa mempunyai pendengar ya. Ya artinya kita harus beradaptasi. Gitu ya. Kita tidak meninggalkan rock genre kita, tapi kita harus beradaptasi gitu ya, supaya kita bisa diterima gitu. Tantangannya kan band rock ini kan seperti itu sekarang ini, jadi agar bisa diterima kan, agar bisa terima genre yang baru. Ada sekarang ini kan gadget. Memang banyak yang apa yang bilang bukan berarti gadget itu nggak suka rock. Iya suka. Contohnya konser Guns N' Roses itu di Jakarta ya tiket 6 juta itu banyak loh mahasiswa yang zaman sekarang nonton itu ke GBK kan. Saya lihat wah mereka suka Guns N' Roses kan luar biasa nih ya. Berarti kita pun bisa gitu kan. Asal ya kita merubah. Kita kasih aja PR Bang Said. Dia harus buat konser besar. Iya. Kalau dari kacamata IU-nya nih Bang, ya kan, terkait dari pendapat Bang Hendra juga tadi bahwa kalau kegiatan tuh memakai band lokal dan segala macam. Nah, pertama kalau menurut kacamata IU ya,
band-band di Medan mulailah menuju menjadi band industri. Pengennya ya apa ya gitu. Menuju band industri. Apa itu band industri? Band yang bisa menjadi magnet. Betul. Ketika dia main orang datang. Nah, itu yang dimaksud dengan Bang Willy tadi. Ketika Gun N' Roses main, anak-anak Gen Z pun datang. Iya, Kenapa? ikut, mau. Karena dia sudah menjadi magnet. Iya. Nah, tantangan nih buat kita yang di Medan khususnya. Beberapa event di beberapa band di Sumatera Utara nih Bang, juga sudah menjadi magnet sebenarnya. Ada ya beberapa ya. Ya, contoh sekarang ada Penguaran. Pangwaran, Oh, ada siapa lagi tuh yang dari daerah sana kan? Ada John Munte, Iya. ya kan? Kok mereka ya kan? Artinya ini ketika mereka main di Medan, rame kok yang datang menjadi Iya. magnet gitu loh. Nah, artinya yang buat kita nih yang di Medan ini tantangan buat kita. Ayolah Iya. mulai merubah menjadi band industri. Ya boleh beridealisme dengan aliran bandnya. Tapi kayak dibilang Bang Willy, coba lihat cuacanya ya. Iya. Ini lagi dalam keadaan apa nih sekarang nih yang iya. industri apanya nih kan industri Iya, band yang lagi disukai. Oh, kemarin nih. Iya. Ketika kita memang mau menjadi band yang menjadi magnet, cobalah itu. Karena bagi kami pelaksana acara Iya. juga menjadi PR. Iya betul. Bukan kita tidak mau menampilkan band lokal, bukan. Tapi ketika dia dipanggil, dia bermain, mampu nggak menghadirkan orang? Iya, audiens itu ya. Itu kan tantangan. Sanggup iyalah. Sanggup Nah, kan dia mendatangkan. Tapi kalau dalam momen-momen tertentu yang memang orang pasti datang, contoh kayak malam tahun pergantian tahun, Iya pasti, itu kan rame itu datang. malam yang ditunggu, Iya. ya kan? Iya. Oke, orang pasti datang, Iya. aman dong. Iya. Masuk PR yang kedua, Iya, iya. ketika mereka datang menyaksikan band lokal tampil dengan karyanya ya, bukan cover ya, dengan karyanya, penonton tadi sing ngelong nggak? Iya betul. Ikut nyanyi nggak? Iya betul. Udah rame nih ribuan di lapangan karena menanti Banyak malam ya, malam banyak pergantian ya, tahun. IO ini Kita ya. panggilkan band A Iya, dari iya, Kota iya. Medan, main dah jreng. Terus semua penonton nengok gitu. Teores Gitu loh. Maksudnya juga pasti PR-nya ya. nah, artinya kan kita harus memikir sampai ke sana nih, Pak. Betul. Oh, nih band ini lagi ngehit nih. Iya. Ketika dia main, lagunya juga akan dinyanyikan orang. Iya betul. Gitu loh. Oke lah, untuk tahap awal dia mengcover, misal nih, terlepas dari bicara royalti dulu lah ya. Iya. Dari dengan dia mengcover kayak dulu kan ada aliran band yang bawain lagunya Gun N' Roses kata Bang Hendra ya kan, akhirnya dia terkenal, kita tahulah siapa itu kan, akhirnya punya nama besar, ketika dia main ditunggu, tapi giliran dia bawa lagu karyanya, lagu apa sih kata orang kan, karena dia nggak bawa lagu Gun N' Roses lagi gitu kan, gitu loh. Jadi coba merubah mindset menjadi band industri, Pak. Kalau bicara single, banyak kali nih anak Medan sebenarnya yang sudah punya buat lagu. Banyak. Tapi sebanyak apa band yang sudah buat lagu ini dikenal orang lagunya. Iya. Terkadang begini bagi kami nih, Iya. ini agak sedikit curhat nih buat anak-anak band juga kan. Ketika kita undang Curhat band nih, ke Bang Said kan, Mas? ya Bang Said, Bang Said, Bang Said nih. Dengar Bang Said ini Iya. curhat Aulia. Pendengar yang baik dulu. Dulu curhatan kami. Iya, pendengar baik Nah, dulu nih. ketika kita menggelar satu acara nih, ya kan, terkadang band ini dia butuh panggung nih. Kita kasih panggung. Oh, supaya dia punya nama besar. Yang biasanya menjadi rebutan itu adalah menjadi band pembuka artis ibu kota, Pak. Itu menjadi rebutan band-band lokal. Karena ditonton banyak orang, ya kan? Nah, 3 kali kita panggil dia sebagai band pembuka artis ibu kota, kali keempat udah sakit kepala kita nelpon dia dengan aturan main yang aneh-aneh. Nah, jadi kan PR lagi buat ini sebenarnya kita para pelaku industri kreatif khususnya IU ini mau membesarkan nih band Sipulan. Biar dulu fokus kita. Sama kayak Udah tembak langsung aja ngomong. ya. Sama kayak kami sering diskusi lah sama Bang Said. Jangan malu-malu sama Bang Said. Iya kan? Sering Pun diskusi. malah dibesarkan. Jadi aku bilang gini sama Bang Said, mungkin Bang, aku bilang aku akan pensiun ini di dunia IU kalau band di Kota Medan ini sudah menjadi kelas nasional, aku pensiun. Itu mimpi kita anak Medan. Kenapa? Khususnya penyelenggara acara ya. Agak ada rasa sedikit kecemburuan kita dari kota lain. Kita kota terbesar nomor 3. Gitu loh. Bandung mau buat event besar dia, artis Bandung banyak yang udah menasional. Kasarnya beginilah ya. Kalau ini kita nih kumpul nih, yuk kita buat event sendiri yuk. Modal 100 juta jadi barang tuh. Artisnya nasional. Kita, kan kembali ke sana nih. Kan kepengen juga kita mimpi itu terjadi di sini. Medan buat event, artisnya dari Medan tapi skala nasional.
Ada Judika misalnya. Tirza. Ya kan? Tirza. Nah, banyak. Ya, tapi kalau kita panggil budgetnya nasional juga. Kita harus nyiapin ridersnya ini segala macam. Ya. Nah, karena home base-nya dia harus ke Jakarta. Iya betul. Gitu loh. Kenapa kita nggak bisa ciptakan nuansa itu bahwa di Medan ini memang artis pun di sini berkarya hidup gitu loh. Kita kota terbesar nomor 3 di Indonesia itu yang harus kita garis bawahi. Tapi yang bahkan ibu kotanya Sumatera Utara. Tapi bicara kreativitas industri band lah ya, musik, kita hampir tertinggal nih dengan Siantar, bahkan dengan Binjai. Second City ini kita bilang. Wah. Tapi sekarang udah mulai. Nah artinya ketika band mereka kita undang atau mereka mengundang band lokalnya saja, bandnya sudah mampu menghadirkan massa. Gitu loh. Udah tahu orang. Mungkin di antara kita mungkin siapa sih yang nggak tahu pengamen Binjai? Asal salah satu contoh. Bang saya tahu. Tahu. Oh, tahu. Binaan juga nggak? Belum jadi binaan ya? mungkin itu dia bang. Iya, Jadi artinya kita fokus supaya biar juga Bang Said bisa nyampaikan ke kawan-kawan dan Bang Hendra bahwa ayo rubah mindset, kita menjadi band industri lah. Supaya kita juga bisa menjadi magnet. Kan untuk kebaikan kita bersama. Iya, yang masalah jadi PR bang. Iya betul Pak. Yang jadi PR adalah banyak band yang merasa namanya besar. Iya. Itu kalau kami bagi penyelenggara acara tuh pening tuh kalau udah begitu, merasa namanya besar, bandnya besar, tapi diundang nggak ada yang datang, kasarnya begitulah. Undang DC hidup pasti datang. Nggak sesuai ekspektasi ya gitulah kasarnya. Jadi maksudnya, kalau diundang datangnya lama gitu ya. wah kalau itu Nggak, jadi dia banyak kan cerita kita lah. harus paham. Ya, jadi karena kan aku bisa nyampaikan pandangan beda sama Aulia. Aulia kan dia nih memang basicnya event, ya kan. Beda sama aku. Aku nih awalnya dari anak-anak band, gitu. Baru merambah ke event. Ya, habis itu ninggalkan itu karena adik-adik sudah bisa dilepas dan sudah pandai mencari apa ya. Memang problemnya kan sekali lagi kan dalam sebuah band saja itu banyak pikiran, banyak pertentangan, banyak sekali sebenarnya dalam sebuah band saja. Bayangkan kalau ada sekian ratus band yang sekarang di bawah Bang Said ini dengan segala macam karakter orangnya. Iya betul. Tinggal kita yang memang lebih usianya lebih banyak sedikit dari adik-adik kita itu, kita yang harus mengarahkan ini. Jangan jangan tertinggal dengan yang lainnya. Untuk menjadi sebuah industri kan pasti semua harus terlibat. Iyalah. Ya, semua harus terlibat. Semua stakeholder kita harus terlibat supaya bisa industri kreatif khususnya di bidang musik di Sumatera Utara itu bisa menasional gitu kan. Dari lokal menjadi nasional. Ini kan isu ini kan harus dibangun bersama-sama. Memang agak rumit ya, karakternya beda-beda ini. Iya. Cuma di band lah yang orang mau satu batang tuh bisa rokoknya bisa untuk 6 orang. Di IO nggak ada. Di IO satu orang satu bungkus. Nah, cuma di band ini kan sebenarnya karakter yang nggak bisa didapat dari komunitas lain. Hanya di band yang bisa dapat nih Bang Bobo. Betul Pak. Ini sebenarnya modal gitu. Tapi sekali lagi orangnya banyak yang unik, banyak yang nyentrik, banyak yang aneh. Ya, semua ini jadi satu untuk melahirkan sebuah karya. Nah, mengelola orang-orang seperti ini nih kita butuh effort. Betul. Oh, macam mengelola ini juga sebuah ini APH kan banyak juga nih. Perusahaan. Sempat pemain gitar merajuk nggak bisa main lagi. Udah habis, putus. Sempat kan itu kan. Vokalisnya sempat Walaupun kita merajuk, cari yang udah lain nggak kan, jadi. Ini kan membangun itu. Jadi Bang Said nanti bisa menyempurnakan ya. Perjalanan panjang band-band kita itu selalu soliditasnya yang paling penting. Tahun 90-an banyak sekali band muncul, nasional ya. Tapi hanya semua satu karya. Satu album, meledak, habis itu tenggelam. Iya. Banyak. Banyak sekali itu. Ya. Hanya beberapa band saja yang bisa bertahan. Iya betul. Kidnap satu album selesai. Ya. Wizkid berapa album selesai. Padahal kualitas bagus-bagus. Enggak sampai ini ya. Enggak seperti ini. Penerus ya apanya ibaratnya Soliditas berlanjut ini. ya. band Sinar tuh bang, mungkin yang edisi terakhir Sinar ya. Sinar. Di Medan ya. Medan ya. Dulu kan kita yang selalu ini. Iya, pakai Pak. Itu. Oke Pak. Oke ini kan berhubung mau maghrib nih. Kita break sebentar, setelah azan maghrib kita lanjut lagi. Boleh. Ya, kita jeda dulu Sol ya. macamnya. Ya, kali ini kayaknya masih panjang nih Pak yang mau saya tanyakan lagi nanti nih. Ya, kita lanjut nanti setelah azan maghrib. Ya, kita pamit dulu ya. Ya.